Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Jemaah salat subuh yang Allah muliakan, insyaallah pada hari ini kita masuk di akhlak terpuji yang baru, yaitu al-basyasyah, yang artinya bermuka manis atau mukanya berseri-seri. Di antara akhlak yang terpuji adalah apabila seseorang selalu menampakkan wajah yang berseri-seri kalau ketemu orang. Karena kalau berseri-seri tapi sendirian nanti kira-kira. Tapi kalau ketemu orang maka mukanya manis, senyumnya selalu mengembang, matanya membulat, ya, bukan mengerut, apalagi orang itu. Matanya pokoknya tampilnya kecut. Dan ini akan barang siapa yang wajahnya dia tampilkan berseri-seri dalam rangka untuk menjalankan sunnah, dalam rangka untuk menjadikan itu sebagai ibadah, maka Allah akan memberikan dia paling besar. Karena wajah berseri-seri termasuk di antara akhlak yang terpuji. Dan Rasulullah SAW mengatakan, "Ma syai'un athqalu fi mizanil mu'min yawmal qiyamati min khuluqin hasan." Tidak ada sesuatu yang timbangannya lebih berat di hari kiamat nanti melebihi timbangan akhlak yang terpuji. Muka berseri-seri. Ibnu Uyainah berkata, kebaikan itu perkara mudah, wajah berseri dan ucapan yang lembut. Ada pula yang mengatakan, senyumlah karena gigi itu bukan aurat, akan tetapi bermuka masam itulah yang tercela. Di antara para ulama kita mengatakan kebaikan itu sebenarnya mudah untuk menjalankannya. Di antara yang mudah dikerjakan adalah seseorang tampil dengan wajah yang berseri. Kemudian ucapannya lembut. Kalau berucap sama orang, maka orang tidak akan tersakiti dengan kata-katanya. Kemudian sebagian ulama mengatakan senyumlah, karena gigi bukan aurat. Kalau aurat harus ditutupi, tapi gigi bukan aurat, maka gigi kalau dibuka, maka ini baik. Kecuali sebagian orang kehilangan semua gigi bagian depan, lalu kemudian susah membuka giginya. Tapi kalau bisa senyum maka senyum, karena gigi bukan aurat. Dan bermuka masam itu yang justru tercela. Nah, coba biar antum dapat feelnya muka berseri-seri. Coba antum sama-sama, antum salam ke orang, ya, berdua. Coba berdua. Bilang assalamualaikum. Bilang siapa? 1, 2, 3 Pak. Sebagian orang kalau ketemu gitu, cuma diri dan tertutup. Atau mungkin ada yang salaman dia nggak pakai wajahnya. Saya ketemu satu orang di Saudi, orang Indonesia. Kalau ketemu bermu wajahnya itu, bibinya itu lagi kita kasih. Tidak mau lihat kita jadi bilang kenapa ya? Wajah bersih-bersih itu apa katanya gini, buka gigi ini, begini, bukan gini, atau gini, itu wajahnya begini. Wajah bersih ya kayak wajah saya gitu. Nah, nanti PR untuk di rumah. PR, tapi nggak usah dikumpul karena PR-nya nggak bisa dikumpul. PR-nya, antum cari kaca di rumah. Kamar mandi biasanya ada. Sambil sikat gigi, terus kumur-kumur, terus begini. Senyum di kaca, cari bentuk senyum yang paling indah menurut antum di wajah antum. Hafalkan. Ketemu sesama gitu tapi.
Allah Ta'ala berfirman, wa annahu huwa adhaka wa abka. dan bahwasanya dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Quran Surah An-Najm ayat 43. Mungkin penulis membawakan ayat ini pada bagian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membuat orang tertawa. Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan orang itu wajahnya enak untuk dilihat. Dan ini menunjukkan bahwasanya Allah sangat senang apabila ada orang yang wajahnya berseri-seri. Ada hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Ma tawaqqana rajulun muslimun al-masjida lis-salati wa dzikri illa tabashsha Allahu lahu kama yatabashshu ahlul ghaibi bi ghaibihim idza qadima 'alaihim." Rawahu Muslim. Tidakkah seseorang berdiam di masjid untuk sholat dan berzikir, kecuali Allah akan bergembira dengannya sebagaimana gembiranya keluarga dari orang yang hilang, apabila orang yang hilang tersebut kembali. Hadis riwayat Ibnu Majah. Di sini ada kata-kata Allah gembira. Berarti ini termasuk sifat yang Allah suka. Apabila ada orang berdiam diri di masjid untuk sholat dan berzikir, sebagaimana gembiranya ada orang hilang, lalu keluarganya menemukan dia kembali. Coba lihat anak antum hilang. Atau antum pernah hilang kecil dulu? Saya pernah kecil hilang. Dibawa bapak ke Tegarong. Jam 10 malam, saya karena asik ngeliatin orang semua naik angkut kembali ke hotelnya kontingen sekolah, saya ketinggalan. Dan waktu itu saya masih umur 5 tahun. Saya berbalik dan tak ada orang. Gak usah diceritain panjang, pokoknya saya hilang. Nah, mungkin ada jam 11 malam. Akhirnya lewat bapak-bapak orang Tenggarong aja. "Kamu di mana, Dek? Anak siapa, Dek?" "Aku nggak tahu, bapakku hilang." "Kamu tinggal di mana?" "Di Gunung Sari." Kata rumah saya di Gunung Sari. Orang Tenggarong tanya Gunung Sari mana? Baru kemudian di Gunung Sari di mana? "Oh, kota apa? Balikpapan." "Iya, Balikpapan." "Oh, saya tahu hotelnya tempat pun." "Sini dia lalu naik Vespa di depan. Saya menuju ke hotelnya bapak. Baru kemudian ketemu bapak di tengah jalan. Bapak lagi jalan kaki mencari saya. "Bapak." Bapak juga Maka ketika kita hilang, orang tua menemukan pasti sangat senang. Dan begitulah senangnya Allah apabila melihat kita manusia salat dan berzikir dalam masjid. Nah, berkaitan dengan bab muka berseri-seri, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memiliki sifat yang kurang lebih sama, yaitu sifat gembira. Dan ini menunjukkan bahwa orang punya sifat wajah berseri-seri itu Allah sangat senang padanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah tersenyum dan tertawa lebar hingga tampak gigi gerahamnya ketika beliau membenarkan ucapan rahib Yahudi, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri berikut. Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia berkata, bumi pada hari kiamat menjadi sebuah roti yang dibolak-balik oleh Al-Jabbar, yaitu Allah, Al-Jabbar di tangannya, sebagaimana salah seorang di antara kalian membolak-balik rotinya dalam perjalanan sebagai hidangan makanan bagi ahli surga. Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa bumi pada hari kiamat nanti dijadikan seperti roti, dibolak-balikkan oleh Allah, yaitu Al-Jabbar di tangannya, sebagaimana salah seorang di antara kalian membolak-balikkan roti dalam perjalanan sebagai hidangan makanan. Kemudian ada orang Yahudi yang berkata, kemudian datanglah seorang dari kalangan Yahudi, dia berkata, semoga Ar-Rahman memberkahi Anda, wahai Abu Husaim. Siapa itu Ar-Rahman? Allah. Maksudnya Allah. Semoga Ar-Rahman memberkahi Anda, wahai Abu Husaim. Maksudnya adalah semoga Allah
itu nama kunyahnya Rasulullah SAW. Maukah kalian akan beritahu hidangan makanan penghuni surga pada hari kiamat? Beliau berkata, ya. Maka Yahudi itu berkata, bumi akan menjadi satu roti sebagaimana dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menoleh kepada kami, kemudian beliau tertawa hingga tampak gigi gerahamnya. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW mengatakan bumi nanti seperti roti dibolak-balikan oleh Allah. Maka lewat orang Yahudi dan berkata, semoga Allah memberkahi Anda wahai Nabi Muhammad. Maka kalian aku beritahukan hidangan makanan penghuni surga di hari kiamat. Rasulullah SAW mengira apa yang akan dikira yang mungkin misalnya kurma kah apa kan. Maka Rasulullah bilang, iya, makanan apa itu? Maka orang Yahudi ini mengatakan roti. Kan tadi katanya Muhammad, katanya engkau maksudnya, engkau bilang bumi itu nanti jadi kayak roti, berarti makanannya roti. Maksudnya orang Yahudi itu bercanda. Dan Rasulullah SAW kemudian pun tertawa. Beliau tertawa hingga tampak gigi geramnya. Itu kalau tertawa sampai kelihatan gigi geram kan berarti itu tawa betul kan berarti. Kalau cuma kelihatan gigi siri itu kan hanya senyum. Ya, tapi kalau sampai gigi geramnya kelihatan semua, berarti ini kan tawa betul. Dan ini menunjukkan bahwa sifat wajah berseri-seri itu adalah sifat yang terpuji. Karena Rasulullah SAW juga memiliki sifat demikian. Ada orang Yahudi bercanda dengan beliau, maka beliau pun tertawa. Nah, saya punya guru di Saudi, Syekh Sa'ad Asy'ari. 3 tahun duduk dengan beliau. Beliau orangnya tipikalnya serius. Tapi kadang-kadang juga bercanda dan kalau bercanda hanya senyum. Jadi hanya gigi serinya saja yang kelihatan. Sampai suatu hari kami jalan ke Indonesia, beliau diundang oleh TV Roja. Sampai di Yogyakarta, kami disambut oleh seorang ustaz. Lalu ustaznya mengatakan, "Ana Ustaz Muflis." Dia bilang nama saya dengan Muflis. Muflis artinya bangkrut. Kalau Muflis artinya beruntung. Kalau Muflis mafi fulus, tidak punya uang, bangkrut. Maka mendengar kata-kata Muflis ini, saya itu langsung ketawa yang sampai gigi geram kelihatan. Dan saya bilang, belum pernah saya 3 tahun duduk sama Syekh melihat gigi geram, baru hari ini gara-gara Ustaz ngomong sembarangan. Dari Abdullah bin Samit, dari Abu Zar, dari Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya beliau bersabda, لا تحقرن من المعروف شيئا فإن لم تجد فالق أخوك بوجه القرب. Janganlah kalian meremehkan perkara ma'ruf sedikit pun. Jika tidak ada yang kalian dapatkan, maka cukup kalian menemui saudara kalian dengan muka berseri. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW mengatakan, jangan kalian meremehkan perkara yang kebaikan sedikit pun. Karena kebaikan dengan sekecil apapun pasti nanti akan dirindukan waktu kita sudah mati. Dan pasti akan kita butuhkan untuk memberatkan timbang kebaikan dari kiamat. Jemaah nggak usah dibaca, jangan dibaca dulu. Rasulullah SAW memberitahukan kita nanti di hari kiamat masing-masing akan ditimbang amalnya, amal kebaikan, amal keburukan. Rasulullah SAW, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "Faman thaqulat mawazinuhu, fahuwa fi 'ishatin radiyah." Siapa yang amal kebaikannya lebih berat, maka dia berada di dalam kehidupan yang diridhoi. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, wa man thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang timbangan kebajikannya lebih berat, maka dia adalah orang-orang yang beruntung. Dan kebalikannya orang-orang yang timbangan kebaikannya rendah, sementara timbangan keburukannya lebih berat. Fahuwa fi syaitaniyah wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Tempat kembalinya adalah neraka. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam ayat yang lain, fa ulaika alladziina khasiru anfusahum. Mereka adalah orang-orang yang rugi. Setiap dari kebajikan nanti pasti akan kita butuhkan, walaupun cuma sedikit. Apalagi kalau kita sudah mati, maka setiap orang
baru akan merasakan pentingnya untuk beramal saleh. Makanya Rasulullah SAW mengatakan jangan kalian remehkan perkara ma'ruf walaupun cuma sedikit. Dan kalau tidak ada kebaikan yang bisa dilakukan, maka minimal bertemu dengan saudara sesama muslim dengan wajah yang berseri-seri. Rasulullah SAW mengatakan, kalau seandainya tidak ada yang kalian dapatkan, maka cukuplah kalian menemui saudara kalian dengan wajah yang berseri. Dari Abu Dzar radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Amar ma'ruf dan nahi mungkar yang engkau lakukan adalah sedekah. Engkau memberi petunjuk orang yang tersesat di jalan adalah sedekah. Engkau menuntun orang yang lemah penglihatannya adalah sedekah. Engkau menyingkirkan batu, duri atau tulang dari jalan adalah sedekah. Engkau menuangkan air dari embermu ke ember saudaramu adalah sedekah. Hadis riwayat Tirmizi. Rasulullah SAW mengatakan tabassum fi wajhi akhika laka sadaqah. Ini anak-anak TK biasanya TK Islam hafal. Ini termasuk hadis-hadis yang bersama tabassum fi wajhi akhika sadaqah. Anak-anak TK di depan saya itu ini hafalannya. Wajah senyummu di hadapan senyummu di hadapan saudaramu, maka itu sedekah. Rasulullah SAW mengatakan, wa amruka bil ma'ruf wa nahyuka 'anil munkar sedekah. Kau berbuat amar ma'ruf nahi munkar, maka itu sedekah. Wa irsyaduka ar-rajul fi ardil dhalal laka sedekah. Apabila engkau menunjukkan kepada orang yang dia tersesat jalannya, ada orang, Pak, di mana ya? Kok saya putar-putar enggak tahu ya? Blok anu, oh sini. Ini ke atas, kemudian ke sini, terus situ. Nanti ada di situ, ada ini nanti di situ. Nah, ini termasuk itu sedekah. Rasulullah SAW mengatakan, wa imatatuka al-hajar wa syauka wal 'idma 'anil tariq ila sedekah. Apabila engkau menyingkirkan batu, duri dan penghalang dari jalan, maka itu juga sedekah. Antum ketemu saja, wah ini ada batu besar, ini orang nggak bisa lewat, antum pinggirkan batunya, maka sedekah. Ketemu ada duri, antum sudah keinjak paku, waduh ini kalau saya taruh sini lagi nanti orang bisa keinjak juga, antum buang, itu juga termasuk sedekah. Dan termasuk sedekah apabila antum tidak meludah di tengah jalan. Kenapa? Menyingkirkan gangguan dari jalan, sedekah. Berarti menaruh gangguan di jalan, lawannya sedekah. Itu bikin kejelekan, orang akan jijik. Kita meludah di tengah jalan, tengah orang jalan, apalagi orang jalan kaki di situ. Kita jalan di trotoar atau kita jalan kaki pulang dari masjid, sambil jalan kaki kita ludahnya di tempat kita jalan. Apa justru di tengah jalan kita minggir, ludahnya di tengah. Maka ini justru meletakkan gangguan di jalan. Karena tentu orang tidak suka hal ini. Rasulullah SAW mengatakan, ifrahu min dawika fi dami akhika laka sadaqah. Engkau mengosongkan satu ember, misalnya kita bawa ember, teman kita butuh airnya, kemudian kita tumpahkan air kita ke embernya dia, ini pun sedekah. Dan berkaitan dengan babnya, ini menunjukkan bahwa wajah berseri-seri itu nilainya nilai sedekah. Saudaraku yang mulia, sesungguhnya wajah berseri-seri ketika berjumpa dengan saudaramu merupakan sedekah darimu untuk dirimu. Dengan itu engkau mendapatkan pahala sebagaimana engkau diberikan pahala atas sedekahmu. Apa dalilnya? Hadis yang barusan. Apa tadi? Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu kau tempelkan di wajahmu, kau berikan kepada saudaramu, maka ini nilainya adalah nilai sedekah. Maka kalau ada orang bertemu dengan saudaranya dengan wajah yang berseri-seri, selama itu diniatkan untuk mendapatkan pahala, maka dapat pahala sedekah. Ingat, perhatikan, wajah berseri-seri itu masuk ibadah. Maka ibadah berapa kuncinya untuk bisa diterima? 2. 1 apa? Ikhlas. 2. Ittiba, sesuai dengan tuntunan. Wajah berseri-seri adalah tuntunannya.
harus begini kah, harus begini kah, itu nggak ada tuntunannya. Ya. Tapi yang jelas kalau orang bersedekah, maka ini sesuai itu. Apa kalau orang berwajah berseri-seri, maka ini sedekah. Tinggal diperlukan yang namanya niat. Nah, kita niat ketika menampilkan wajah berseri-seri itu niat. Ada yang ya supaya nanti dapat sesuatu, ada sesuatu yang diinginkan berupa harta duniawi. Saya pengen dekat sama Pak Anu, Pak Un. Kenapa? Seharusnya sering senyum. Jadi nanti kalau kasih obatnya gratis. Oh, berarti yang diinginkan apa? Obat gratis. Dari itu gak dapat pahala berarti. Saya mau sama Mas Devi. Saya wajahnya bersedih-sedih. Kenapa? Ya lumayan kan. Kita kalau bayar listrik di tempatnya kan dikasih murah. Nah, berarti cari diskon. Terus Pak Joko, soalnya dia Pak RT. Jadi nanti kalau kita ngurus surat pindah, kalau masuk keluar, perlengkap pernikahan gampang. Berarti ini jadinya bukan jadi pahala. Nah, yang diberi pahala sedekah adalah kalau kita berseri-serinya ini dalam rangka untuk jadi pahala. Sebagian ulama mengatakan senyum dan wajah berseri-seri merupakan pengaruh dari cahaya hati. Allah Ta'ala berfirman, banyak muka pada hari itu berseri-seri, tertawa dan bergembira ria. Quran Surat Abasa ayat 38 dan 39. Sebagian ulama mengatakan senyum dan wajah berseri-seri itu pengaruh cahaya hati. Jadi tampilan hati seseorang itu bisa nampak dari wajah. Antum ketemu orang yang mukanya seperti itu, ketemu orang seperti itu, kalau dia jalan ya, ketemu orang Assalamualaikum Pak. Ini tampilan hati. Ya. Kita tidak bisa juga tebak-tebakan jati jelek, karena nanti kita jadi kayak dukun kalau tebak-tebak hati. Tapi itu qarinah namanya. Qarinah itu artinya apa? Indikator hati seseorang itu bisa dilihat salah satunya dari wajah. Sebagaimana kemunafikan pada minggu lalu, munafik kecil ada berapa indikasinya? 3. Apa saja? Kalau berkata dusta, ini indikator nifaq dalam hati. Apalagi kalau janji mengingkari, atau kalau apa namanya, jadi terus satu lagi, kalau diberi amanah maka dia berkhianat. Ini indikator. Kalau ada nampak, maka ini indikasi. Tapi ingat, indikasi tidak bisa untuk justifikasi. Yang pertanyaan dokter Erin dan bagaimana kalau seandainya kita ketemu orang punya satu dari 3 hal ini, bolehkah kita bilang kamu munafik? Dia bohong. Kemudian kita bilang kamu munafik. Kita janjian jam 9, dia molor jadi jam 10, kita bilang munafik kan? Boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa? Kalau sudah jadi difonis, maka boleh. Sebelum ada iqamatul hujjah, sebelum ada nasihat. Itu pun jangan bermudah-mudahan untuk mudah-mudahan memfonis orang. Ini cuma indikator untuk kita menjauhinya, bukan indikator untuk kita menjustifikasi orang dan mengucapnya. Dan bermudah-mudahan bilang kamu nifaq, munafik. Nanti suatu kali kita nggak sengaja molor, kita juga dibilang yang sama. Kamu juga sama munafik. Bagaimana? Kalau setiap orang satu atau yang lain bermudah-mudahan untuk fonis sana sini, nifaq semua kita nanti. Dan ini berarti senyum serta wajah berseri-seri itu juga indikator apabila seseorang memiliki hati yang baik. Nah, Allah Muslim. Tetapi jangan pula kalau ketemu orang yang wajahnya sedang masak kemudian kita vonis ini berarti hatinya buruk. Nah, perhatikan juga kondisi-kondisi. Saya juga pernah sekali ketemu dengan orang tapi saya agak nolak. Kemungkinannya 2, memang enggak lihat. Lalu orang bilang, Ustaz ketemu saya wajahnya enggak kayak yang lain.
Kalau ke yang lain senyum. Tapi kalau kita ini yang baru-baru tuh nggak ada senyumnya. Padahal memang karena nggak lihat. Atau di saat yang bersamaan, misalnya kita lagi banyak pikiran. Pikiran di sini sambil di situ banyak pikiran. Tadi itu subuh mikir mau bikin video, ada video orang Jakarta menawarkan bikin video merontak. Terus ada orang nanya kapan bikin zikir pagi petang, mau dibikin di Rojak. Ada yang ini, ada macam-macam. Ya, yang dipikirkan, pikiran banyak. Pikiran jadwal, pikiran ini, pikiran itu. Maka kadang-kadang ketika kita pikiran banyak, kita tidak terlalu perhatikan dengan sekitar. Jadi kesimpulannya, senyum dan wajah berseri-seri itu mengerjai hati, dan itu berarti senyum dan wajah berseri-seri termasuk indikasi orang itu baik hati. Tetapi ketemu dengan orang yang kebalikannya, jangan langsung serta-merta memfonis. Ibnu Uyainah berkata, wajah berseri-seri dapat mendatangkan rasa cinta. Kebaikan itu perkara yang mudah, maka berseri-seri dan pembicaraan yang lembut, walaupun seseorang telah mencapai kedudukan yang tinggi dalam agama dan dunia, hendaknya dia tetap menampilkan wajah berseri-seri dan bersikap memudahkan, sebagaimana halnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wajah berseri itu bisa mendatangkan rasa cinta. Ya, tanda ini. Dan kalau ketemu orang yang kayak cemburu terus kan pasti nggak senang. Masuk ke masjid ketemu orang yang wajahnya senantiasa asli, itu kan cinta nggak bisa. Tapi dengan gemes, malah justru gemes. Tapi kalau ketemu yang wajahnya berseri gitu ya, kalau ketemu kan artinya malah senang dekat gitu. Kenapa antum ini? Saya melihat kalau di sini rata-rata ikhwannya ini lah dekat gitu satu sama yang lain. Sarapan bareng, duduk bareng. Mungkin rata-rata karena kalau ketemu wajahnya berseri-seri. Cuma semuanya pada masuk, kan nggak enak gitu. Pasti kita biar ada sarapan di situ. Kali ini kan? Biar ada sarapan yang kamu kahar di situ. Tapi kalau semua duduknya semuanya masuk satu-satu, nggak ada yang mau duduk. Paling bungkus pulang, ya kan? Dan walaupun seseorang sudah mencapai kedudukan yang tinggi dalam agama pun dunia, kedudukan tinggi dalam agama berarti dia misalnya dijadikan marja, dijadikan rujukan dalam agama, dijadikan tempat meminta fatwa, dijadikan tempat untuk bertanya masalah-masalah agama. Kalau dalam dunia berarti misalnya jadi bos, jadi orang kaya raya, maka di sini dikatakan hendaknya dia tetap menampilkan wajah berseri-seri. Coba kalau kita kerja di satu perusahaan, bos kita datang setiap hari, wajahnya nggak tersenyum, pasti nggak enak. Ya. Makanya di sebagian perusahaan diterapkan bahwa bos itu nggak pakai dinding sama karyawan biasa, dijadikan pokoknya satu bilik sama-sama. Ya, terus dia datang menyapa, hai, ya. Supaya membangkitkan semangat bekerja bagi para kawan. Maka ini walaupun sudah mencapai kedudukan tinggi dalam agama dan dunia, maka tetap menampilkan wajah berseri. Imam Ghazali rahimahullah berkata, saat berbicara tentang orang yang mengkerutkan keningnya dari kalangan ulama dan ahli ibadah, kasihan orang itu. Dia tidak mengetahui bahwa wara itu sikap kehati-hatian dalam beragama. Misalnya gini, contoh sikap waro itu dapat orang ngasih parsel lebaran, tapi yang itu pejabat, oh maaf pak saya nggak bisa. Itu waro, sikap menjaga diri dari yang lain, berhati-hati agar tidak makan yang lain. Itu termasuk sifat waro. Jadi polisi ada yang bawa pak ini kamu amplop dari mana pak? Nggak tahu, pokoknya dikasih ya. Oh, maaf saya tidak bisa terima yang saya nggak tahu asal usulnya. Ini namanya sifat warok. Kasihan orang itu, dia tidak mengetahui bahwa warok tidak terdapat pada kening yang dikerutkan atau wajah yang kusam.
atau pipi yang berpaling, atau punggung yang membungkuk, tapi yang namanya warok adalah di dalam hati. Warok itu bukan dengan cara wajah selalu serius, tidak pernah senyum sama sekali. Itu bukan warok. Dan bukan pula warok dari pipi yang berpaling, bertemu dengan orang tak pernah melihat wajahnya, seperti yang saya praktekkan tadi. Tapi yang namanya warok itu adalah di dalam hati. Saya simpulkan untuk bab buka berseri-seri. Satu, kebaikan itu mudah. Salah satunya wajah berseri. Dua, tersenyumlah. Gigi itu bukan aurat yang harus ditutup. Tiga, Allah punya sifat gembira. Tapi gembiranya Allah tak seperti makhluknya. Abu Aisyah kalau gembira kayak itu loncat-loncat di kasur kayak gitu. Gembira. Kalau mungkin jungkir balik. Gembira. Adapun Allah Subhanahu wa taala pada sifat-sifat Allah, maka sebagaimana kata Imam Malik, al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul wal iman bihi wajib was su'al anhu bid'ah. Ketika ada orang yang bertanya tentang bagaimana Allah bersemayam, maka Imam Malik mengatakan Allah bersemayam itu sudah diketahui dengan dalil. Adapun bagaimana caranya, bagaimana bentuk istiwanya, bersemayamnya, maka tidak diketahui. Adapun beriman dengannya bahwa Allah itu bersemayam wajib, bertanya-tanya tentangnya bid'ah. Maka diterapkan pada semua sifat-sifat Allah. Allah gembira. Bagaimana gembiranya Allah? Maka jawabannya Allah bergembira itu sudah diketahui dari dalil. Bagaimana bentuk gembiranya? Allah a'lam. Allah lebih tahu. Tidak ada yang sampai pada kita tentang beritanya bagaimana. Tapi beriman bahwasanya Allah bergembira wajib, dan bertanya-tanya bagaimana bentuk gembiranya. Makanya kita termasuk nanti matanya Allah, wajahnya Allah, kaki Allah, tangan Allah, sebagaimana yang ada dalam ayat-ayat dan hadis-hadis. Maka jawabannya semua begitu. Mata, wajah, kaki, tangan dari Allah itu diketahui dengan adanya dalil. Adapun bagaimana bentuknya tidak diketahui. Tapi beriman tentangnya itu wajib, dan bertanya-tanya bagaimana bentuknya adalah bid'ah. Ini kita melenceng sedikit dari bab wajah berseri. Kemudian Rasulullah SAW punya wajah gembira, sebagaimana cerita candanya dengan orang Yahudi dalam masalah roti tadi, bumi jadi roti. Kemudian bahwa orang yang berseri-seri wajahnya, maka itu termasuk bentuk kebaikan. Karena Rasulullah mengatakan jangan remehkan kebaikan sekecil apapun, walaupun cuma dengan menampilkan wajah yang berseri di hadapan wajah saudaramu. Orang yang senyum dan wajahnya berseri-seri dapat pahala sedekah. Wajah yang berseri-seri termasuk cerminan hati. Wajah yang berseri-seri bisa mendatangkan rasa cinta. Wajah yang berseri-seri tetap harus ada walaupun kita punya kedudukan yang tinggi di masyarakat. Dan Allah a'lam. Kan kita jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menganggap bahwa materi ini sangat penting sekali bagi kehidupan kita, dan itu terus menerus selama kita masih. Lalu bagaimana kita menyikapi terhadap orang yang menghadapi orang sikapnya tidak seperti yang digambarkan tadi, walaupun kita itu sudah berupaya untuk dia bisa semacam itu. Saya dengarnya kadang dalam hati gini, sudah entah kayak batu nisan, kan dengarnya itu. Jadi apalagi seseorang itu misalnya menyandang status yang harus kita panuti, harus kita ikuti. Nah, sikap kita itu bagaimana Pak Ustaz? Saya nggak geram ini memang betul. Apa tanya? Semacam-macam itu. Geram itu lawan dari wajah berseri-seri, Pak. Oh. Iya kan? Ya. Muslim.
sampai Itu kalau mana? berseri-seri. Sampai mana Pak Ustaz? Ini saya jujur ngomong. Akhirnya karena ketidaknyamanan itu kita juga. Akhirnya kita nggak ingin lagi untuk bertemu. Bahkan kalau tahu ya sudah tinggal aja. Kalau tahu sudah nggak usah. Gitu. Nah ini memang kejelekan akhirnya, kejelekan dalam diri kita. Itu nggak bisa dipungkiri. Saya memang nunggu suatu saat saya bisa berkomunikasi hal semacam itu kepada Ustadz, dan mudah-mudahan ini bisa menginspiring. Mudah-mudahan kalau didengar kepada yang orang tertentu yang model-model kayak gitu, mudah-mudahan ya akan menjadi kebaikan buat kita semua. Amin. Gitu Pak. Bagaimana kalau seandainya kita sudah berseri-seri wajah, tapi lawan apa nih, lawan interaksinya tidak demikian. Iya, buka ditekuk terus gitu. Kita bagi gini Pak, terlalu di bawah hati itu justru bikin kita sendirinya yang nggak tenang. Ya. Terlalu dimasukin ke hati. Mana bisa diikuti? Mati. Pak, gini. Saya punya prinsip pribadi yang mungkin satu orang dengan orang lain tidak sama yang saya mau. Kalau saya tidak akan biarkan orang lain mengubah suasana hati saya. Kalau lagi saya senang, maka saya akan senang walaupun orang di situ bikin saya tidak senang dengan apa yang saya senang. Ada orang misalnya tidak senang dengan saya bertemu, maka saya tidak akan bikin gara-gara kehadirannya atau bertemu dengan saya dia tidak senang, lalu itu berdampak pada diri saya. Kalau saya tidak akan ya, makanya kalau saya bertemu misalnya gimana ya, ada satu masjid dulu punya masalah, ada satu jamaahnya nggak pernah datang lagi, ketemu saya, kalau itu nggak pernah ke situ, saya di situ ada paham itu kayak kalau ketemu dia itu gimana ya hati itu, jadi kemana tuh ya saya jalan aja ke masjid mana kayak kemana gitu. Kalau saya pribadi saya bilang saya nggak akan biarkan orang lain mempengaruhi ibadah saya. Ini masjid saya, maka saya akan sholat di sana walaupun ada dia. Gitu. Saya mau datang ke masjid ini ya ini buat saya. Gitu. Apa sih ini jalan tutup nggak boleh. Enggak, mengira di tahun ini enggak, udah lama. Ya. Saya nggak akan biarkan orang lain mengubah diri saya. Ada masalah di luar, saya nggak masalah di luar, saya dengan orang. Saya nggak akan biarkan masalah itu saya bawa masuk ke rumah yang membuat suasana hati saya dengan istri saya jadi hancur. Gitu. Kalau saya. Maka kalau ketemu orang saya nggak akan mau seperti krusial itu orang ini. Ya, aku sudah kayak gini dia nggak gitu. Itu mengubah suasana diri saya. Maksudnya gini, yang mau saya urusin banyak, apa yang saya urusin? Tapi saya nggak mau itu membuat saya pun berperilaku yang jadi tidak baik. Misalnya, karena pamit dan ucapin saja dia bilang di muka dong kayak batu nisan aja, itu juga jadi bikin kita jadi tidak bagus juga. Gitu. Dan itu berarti kan kita terpengaruh. Kalau saya nggak mau, saya nggak akan biarkan orang lain bikin saya jadi runyam. Dan kalau saya jadi runyam itu banyak yang akan terselesaikan. Kajian jadi nggak fokus. Sekali-kalinya saya ngisi kajian yang betul-betul nggak fokus gara-gara orang, itu cuma satu. Ketika sama istri, misalnya lagi dia, terus jadi suasana rumah, bukan sesuatu mau pergi kajian, tapi terus ada yang sesuatu yang berselisihkan, itu bikin saya nggak tenang. Gitu. Tapi orang luar saya nggak mau. Tapi kalau istri kan hari-hari, ini sahabat sejati ya. Gitu. Kalau saya sama istri saya lagi itu bisa bikin runyam keluar. Tapi kalau yang runyam di luar saya mau masuk ke dalam saya nggak mau. Gitu. Dan jadi bagaimana kalau misalnya kita ingin berseri-seri sama orang, tapi kalau interaksinya tidak demikian, ya udah, yang tidak pun ya udah gitu. Tapi saya tidak akan banyak komentar. Jadi wajah udah kayak batu nisan, muka udah kayak botana, kita malah jadi kita jadi ngotorin hati sendiri aja. Malah ngotorin hati sendiri aja. Kalau saya
Yang mau saya senyumin, ini nggak mau ya udah, kan masih ada ini, masih ada ini, masih ada ini. Itu aja kalau saya. Tapi ya udah harus diikuti. Antum merasa baik, ambil. Kalau enggak ya sudah. Sebagian orang ada yang justru lebih dari saya. Lebihnya maksudnya gini, orang itu, orang yang jadi dalam interaksinya tidak bisa berwajah baik, berwajah manis, maka semakin didatangi, semakin dibuat bagaimana caranya supaya jadi berseri, supaya jadi manis. Nah, saya kekurangan saya tidak bisa yang gitu. Tapi saya juga tidak mau saya terlalu banyak ambil hati. Karena kalau diambil hati, nanti jadi kotor hati sendiri. Udahlah, mending ya sudah kan ini nggak mau ya saja diambil aja. Gitu. Ya, Dan itu apa ya? Benar Pak. Jadi sama Pak dengan teman yang tadi itu. Akhirnya kita ya dalam hati begitu ya, daripada menambah motorin hati, ya sudahlah tinggal aja. Yang malas ngalah cari tempat lain aja sih. Yang waras kalah itu kan bagus juga. Salah, tapi mau diberdiri untuk Karena kalau lawannya waras itu apa? Gila, berarti kan ini kan jadi sama. enggak, ada baca maaf Pak. Ada menghibur diri gitu, menghibur diri. Mudah-mudahan kita nanti suatu saat bisa seperti yang Pak Ustadz sampaikan. Artinya daripada nanti ketemu juga kayak gitu, jadi kita jadi nggak ini gitu kan Pak Ustadz. Ini nggak bisa dibohongi lah, ini pernyataan yang sebenarnya gitu. Dilawan. Maksudnya gitu. Ketika hati kita mulai ikut-ikutan jadi terpengaruh, lawan bilang ya nggak mau ya udah kan gitu. Kita sering lain. Tapi kalau sih kamu ya sudah, kamu sering lain. Itu kan kamu berarti. Enggak. Muka kayak bisa aja. Udahlah, yang waras kalah. Itu kan marah gitu. Itu kan kita jadi terpengaruh dan lagi. Yang santai aja. Assalamualaikum. Salam. Udah gitu aja. Saya punya teman satu, wajahnya susah kali senyum, betul-betul susah. Jadi orang bilang ya dia itu begitu, gitu. Tapi kalau ketemu saya bilang senyum dulu. Apa sih yang mau disenyumkan? Jadi senyum kita dia. Ada satu ikhwan yang kalau ketemu saya, ini jadi curhat dikit. Ikhwan itu dulu tahun 2008, 2009. Kalau ketemu saya itu kayak lihat apa ya? Pokoknya langsung mending lari, mending pergi kemana gitu. Kalau saya isi kajian, dia mending di tempat parkiran. Sampai suatu hari kami bertemu lagi. Pada suatu momen kami jalan bersama selama beberapa hari. Akhirnya dari beberapa hari itu dia baru mengetahui tentang diri saya, baru dia bilang, selama ini saya nggak suka sama antum. Aku kok kelihatan, tahu dari mana Ustaz? Lah anak kan kamu ngisi kajian atau di parkiran tuh, lu kan tahu lah. Firasat seorang mukmin itu lebih tajam dari pedang. Kelihatan kok siapa yang nggak suka, siapa yang suka. Cuman kan suka itu harus punya alasan. Benci sama seseorang itu kan alasannya harus syar'i. Benci sama dia karena dia ganteng, itu nggak syar'i. Benci sama dia dikarenakan dia lebih kaya, itu nggak syar'i. Itu bukan alasan. Benci sama dia karena dia pemabuk, bisa. Benci sama dia dikarenakan dia pendusta, bisa. Nah itu membenci apa alasannya? Itu kan harus syar'i. Ustaz, aku kalau ketemu orang tua wajahnya itu terlalu gitu. Ya anak memang begini, wajahnya memang begini, wajah ini kan bagian dari sedekah soalnya. Iya, kok saya itu nggak bisa. Ya kalau antum nggak bisa jangan benci saya aja. Antum benci diri antum karena antum nggak bisa. Iya sih, saya baru beberapa hari ini baru sadar yang kurang itu saya. Ya iya. Bagaimana jadi? Nah gimana Ustaz? Bikin muka saya itu nggak gini gimana jadi? Ya nggak bisa, antum harus paksa. Kata Rasulullah SAW, innamal ilmu bitta'allum. Kelembutan itu bisa dicapai dengan cara membiasakan diri berlama-lama. Jadi gimana? Saya kasih dikit antum, pokoknya kalau keluar rumah antum gini dulu, jadi nanti ketemu orang. Jadi kemarin Jumatan kita ketemu, Assalamualaikum. Dia gitu lagi kan, udah biasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Senyum dulu.
Apa sih yang mau senyum kan? Senyum juga gitu. Nah, kalau sudah dibangun tidur enak juga. Berarti senyum itu bisa dilatih. Saya menambahkan negara di sini. Yang paling berhak untuk mendapatkan wajah berseri-seri kita, yang paling berhak orang tua, istri, anak. Yang paling berhak untuk mendapatkan wajah kita yang manis itu orang tua, istri, anak. Jangan kalau sama orang luar, antum wajahnya udah paling yang semanis dunia gitu. Udah serasa rapi amat aja. Tapi kalau pulang ke rumah, ketemunya istri, kayak ngeliatnya lampir gitu. Pernah ketemu gak di lampir? Tidak pernah. Gimana kalau ngeliatnya ngeri gitu? Ya. Bi, anu Nabi, apa sih? Bi, anu. Kalau sama istri gitu. Tapi kalau sama orang, mana. Oh iya, sini. Atau lebih mudah begitu sama orang lain dibandingkan keluarga, apalagi orang tua. Maka ini perlu diubah. Kebiasaan kita kalau sama orang royal apa loyal? Yang sering keluar duit itu apa namanya? Royal. Kalau sama orang royal, sama istri pelit. Semua orang sini traktir, semua orang ditraktir. Semua orang suka sama saya. Saya pernah dengar orang itu. Semua teman-teman saya itu suka sama saya. Kenapa? Ya kan saya kemana-mana traktir. Ya. Oh, berarti traktirnya supaya orang senang sama aku. Kalau sama istri sering nangis. Ya. Kalau nonton pulang malah istri jadi nangis. Ya. Itu kalau kongko sama teman sendiri lama, bisa sampai 12 malam. Tapi kalau sama istri cuma minta tolong dikit aja, susah kali, susah setengah aja. Maka wajib berseri-seri itu yang paling pantas pertama orang tua. Ketemu orang tua itu apa namanya? Jangan pernah menampakkan wajah cemburu. Apalagi juga istri. Ya, karena istri itu nanti antum kan pengen suasana rumah itu kan ceria kan. Nah itu pengaruhnya pertama di istri. Karena kalau istri udah moodnya bagus, itu ke anak enak. Dia akan urus anak dengan nyaman. Ya, kita bantu dia senang. Pernah nggak tuh cuci piring di rumah? Cuci piring pernah nggak? Pernah nggak istrinya suamiku? Mana kayak begini tadi sih? Udah aku cuci semua. Nanti dicium, pernah nggak? Enggak. Kesian banget. Masya Allah, ya ada nanti. Masya Allah Abi, mana tuh piring tadi semua? Dicuci semua? Enggak, kubuang semua. Nah, Rasulullah SAW katakan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling bagus kepada keluarganya, yang paling baik kepada keluarganya, dan aku yang paling bagus untuk keluarga. Maka kalau berwajah berseri-seri, jangan kalau jemaah masjid nanti sering pulang baru kelihatan aslinya. Yang paling tahu dalamnya kita itu istri. Ya, karena kalau antum bukan istri, antum tidak akan malu-malu. Pemarah, pengambekan. Karena anak sana kayak kan. Tapi kalau di jamaah masjid mungkin tak. Nah, itu perlu introspeksi, jangan sampai kemudian kalau kita di masjid kita wajah berseri-seri ke tempat istri pulang ke rumah. Itu bawanya marah aja. Tadi kan disebutkan bahwa buka berseri-seri ini adalah atau senyum adalah sebagian dari sedekah. Sedekah berarti ibadah dan harus ikhlas. Tapi kalau kita sudah mungkin berkaitan dengan pertanyaan Pak Ali tadi, kalau kita sudah tersenyum pada orang, kita tidak usah mengharapkan bahwa dia akan tersenyum balik kepada kita, karena kita itu adalah salah satu bentuk ibadah. Betul atau enggak? Betul, sangat betul. Senyum itu kan ibadah. Iya. Kok bisa ibadah? Karena ada pahala sedekahnya. Ya.
Kalau ada dikasih pahala berarti kan ibadah. Ibadah supaya diterima, supaya dikasih pahala kan butuh keikhlasan. Yang namanya keikhlasan salah satunya adalah tidak mengharapkan imbalan. Termasuk yang representasi dari yang namanya ikhlas adalah ketika seseorang tidak mengharapkan imbalan. Jazakumullahu khairan, Bapak. Saya jadi dapat apa namanya? Dapat inspirasi baru. Tidak butuh balasan senyum. Kita harus ada balasan. Karena kita melempar senyum itu sudah dapat sedekah. Adapun dia nggak ngasih balik, memang bukan itu tujuannya. Sebagaimana antum ngasih seseorang sedekah, kan tidak berharap balasan. Untuk misalnya, tapi dia jawab, misalnya, mau menuju surga, jawab, oh tidak, itu aja. Mungkin ada masalah kayak gini. Udah. Nah, kalau ini tanda-tanda lagi nggak enak hati nih, tanya kenapa? Atau mungkin kalau saya juga tahu kenapa ya, simpan aja dulu. Dia langsung, kamu kayaknya kayak gitu sih. Kok kayak gitu? Kok nggak ada balasan? Balas dong senyumnya. Saya udah kasih salam nih. Balas ya. Minta balasan justru jadi nggak ikhlas tuh. Dan jawabnya cuma lam gitu. Assalamualaikum. Lam. Udah lupa apa lam. Lain-lain. Saya melanjutkan tauhid. Saya Ustaz. Ini pertanyaan Pak Kaya itu selalu gitu. Ustaz, kalau ada tetangga waktu itu kan domino pertama. Yang kedua itu utang, yang ketiga apa? Sama Ustaz. Jadi kebetulan objeknya sama. Saya sambung juga dengan Pak Ustaz gitu. Kita sudah memberikan senyum tadi, itu dengan tanpa dengan ikhlas tanpa ada imbal baliknya Ustaz gitu. Pertama, kedua, tetap selanjutnya itu ketiganya tetap orang yang buang buka gitu. Dengan cara itu saya nggak memutuskan ya udah mungkin saya hindarin gitu. Saya sudah berbuat itu, tetapi tetap orang yang bersangkutan itu memang ya mungkin bawaannya seperti itu gitu Ustaz. Apakah dengan cara saya udah saya istilahnya masih banyak teman yang lain lah gitu yang bisa di Kalau apa yang ditanyakan Pak Kaya, sebenarnya sudah terjawab tadi. Waktu saya bilang begini, saya bilang itu kekurangan sebenarnya. Saya bilang begini, Assalamualaikum. Dia nggak jawab, dia mukanya nggak enak. Kita bilang, oh ya sudah, kan saya ada yang lain. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nggak masalah. Makanya saya bilang kalau kamu ikuti ya terserah. Tapi itu sebenarnya kekurangan. Karena yang paling bagus memang mendatangi, membuat dia jadi bagaimana caranya supaya seperti yang kita inginkan. Gitu. Makanya saya dengan yang tadi yang teman saya itu saya bilang, yang tahun 2008 kalau ketemu itu nggak enak. Itu akhirnya saya gali-gali. Kayak perginya pergi gunung. Saya datang, dia datang dari Balikpapan, saya memang ada di Saudi. Kita bertemu, karena ingin bertemu di urusan Roma, bertemu di urusan yang lain. Nah ada dia di situ. Disitulah momen pertama kali akhirnya saya bisa jalan berdua kemana-mana. Saya jalan berdua kemana-mana, saya temani dia mau apa mau ini. Akhirnya dia ngomong sendiri. Sebenarnya saya nggak suka urusan itu. Saya tahu dengan kan, tahunya dari mana? Ya tahu kan firasat orang itu lebih tajam dari mana? Ya terus gimana? Ya nggak suka itu hak antum, karena itu kan di hati. Allah bolak-balikan hati. Antum bisa jadi cinta, bisa jadi benci jadi cinta. Cuma kalau mencinta dan membenci harus pakai alasan syar'i. Gimana? Alasannya apa? Nah, dia cerita karena gini. Saya tahu alasan pertamanya itu karena saya isi pengajian. Di situ datang adiknya, yang adiknya bawa pulang fatwa yang berbeda dengan yang ustadz yang dia tempat belajar itu ngomongnya tidak sama. Akhirnya mungkin bertengkar dengan kakak. Nah, saya di dalam praktik waktu itu. Antum ngomong gini ya, gini. Memang kenapa? Kalau nggak salah tuh, hadisnya gini kok. Malah jadi bertengkar.
Habis itu mulai terus firman-firmannya mulai jadi. Tapi saya nggak bilang begini. Pas saya ketemu, Assalamualaikum. Ini lagi nih orangnya. Udah saya jalannya Ustaz Taufik aja lah. Saya datang sama-sama Pak Arif RT aja lah. Bisa sama dia. Enggak. Malah ini saya gangguin. Ya. Malah saya tahu dia nggak suka sama saya. Malah saya gitu. Atau mau kemana? Mau ke minta temenin. Situ kesempatan jalan berdua kemana saya kenal ini dulu ini saya kenalkan ini barang ini namanya ini makanan ini namanya ini kalau di sini makannya pakai apa. Lama-lama dia senang, lama-lama dia terbuka, lama-lama ada hati yang sudah mulai terbuka, baru di situ ada masuk. Kemudian kita ngobrol hati ke hati. Lalu kemudian waktu dia pulang dia bilang saya mau nangis gitu. Terus sempat meluk, akhirnya sekarang kalau ketemu tidak ada lagi masalah. Begini juga Pak. Kadang-kadang kita dengan orang itu bukan tidak bisa berseri, tapi memang ada tampilan yang kita itu tidak klop. Bukannya tidak suka, tapi memang berdua itu tidak klop. Misalnya gimana? Saya misalnya ketemu Pak Joko, sama Pak Joko bertahun-tahun ketemu hanya sekedar saya keluar, udah gitu. Nggak bisa ngomong lebih lanjut karena misalnya kita lihat saya kalau kayaknya kami ini punya gaya yang nggak sama nih. Kayak ibaratnya magnet, dia U saya U, kalau ketemu nolak. Jadi kalau dia U saya S kan beda. Nah kayaknya kita ini kayaknya ada medan magnet nih berdua yang sama-sama kutubnya sama. Jadi kita kalau memaksakan diri kayaknya udah sekedar kenal aja lebih bagus daripada kenal lebih lanjut tapi nanti kita kelahi. Ada juga yang seperti itu. Tidak bisa menjadi sama rata. Balik lagi bahwa wajib berseri-seri itu ibadah. Kita melakukannya untuk dapat pahala bukan untuk dapat balasan. Kalau itu bisa merangkul lebih bagus. Tak bisa, jangan mengaruhi ke hati. Jangan bikin antum keluarkan cacian-cacian yang justru itu yang bikinnya kita inginnya 10 lawan 0 jadi sama-sama kosong. Atau dia 5 kita 10 skornya kita jadi 5-5. Tadinya kita 10, kita langsung turun derajat jadi 5 gara-gara mengeluarkan empatan-empatan. Orang ini gak waras, orang ini anu. Ada yang Kenapa? Anda sudah jatuh perlahan. Itu kumpulan sama sini ya. Sudah tuh. Senyum terus. Sudah habis. Saya aja 7 menit. Gak ada terakhirnya. Antum berhadapan-hadapan, tapi bukan orang yang tanya, bukan orang yang pertama tadi. Berhadapan-hadapan, terus salam, assalamualaikum, bilang, gimana kabar? Kalau tidak tahu namanya tanya namanya. 1, 2, 3. Nah, demikian alhamdulillah saya. Pakai akrab Jangan lupa PR. Ya. Apa PR itu? Cari cermin.